Kirana, saya Rismala. Saya David Jaya. Saya Dr. Tia. Di sini kami akan menjelaskan pembahasan tentang manajemen modal kerja. Stay tune. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kas dan manajemen piutang. Yang pertama ada manajemen kas. Manajemen kas adalah kegiatan mengatur arus masuk dan keluar uang agar perusahaan memiliki dana yang cukup untuk operasional. Tujuan manajemen kas yaitu menjaga likuiditas perusahaan, menghindari kekurangan kas, dan mengoptimalkan penggunaan dana perusahaan. Fungsi dari manajemen kas yaitu ada memastikan pembayaran berjalan lancar, ada mengontrol pengeluaran, dan ada menyimpan dana cadangan. Dampak jika kas tidak dikelola dengan baik yaitu ada tidak mampu membayar hutang, operasional terganggu, dan perusahaan mengalami kerugian. Berikutnya ada manajemen piutang. Manajemen piutang adalah pengelolaan tagihan pelanggan agar pembayaran dilakukan tepat waktu. Tujuan dari manajemen piutang yaitu mengurangi piutang macet, mempercepat penerimaan kas, dan menjaga kestabilan keuangan. Cara mengelola piutang yaitu ada menentukan syarat kreditnya, menetapkan batas waktu pembayaran, dan melakukan penagihan rutin. Resiko piutang jika tidak dilakukan yaitu ada pelanggan tidak membayar, arus kasnya terganggu, dan kerugian perusahaan. Baik, kita akan melanjutkan komponen modal kerja. Dia berbagai komponen. Yang pertama ada kas. Kas adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan dengan digunakan untuk kegiatan operasional. Contohnya membayar gaji. Yang kedua membeli bahan baku. Yang ketiga membayar listrik. Yang bagian B, piutang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan akibat penjualan kredit. Adapun contohnya, contoh perusahaan menjual barang senilai Rp 5 juta secara kredit dengan jatuh tempo 30 hari. Selama pelanggan dibayar, nilai tersebut menjadi piutang. Yang bagian C, persediaan. Persediaan adalah barang yang disimpan untuk dijual kembali atau digunakan dalam produksi. Contohnya, toko pakaian menyimpan stok baju. Yang kedua, memakan menyimpan bahan makanan. Bagian D, utang lancar. Utang lancar adalah kewajiban yang harus dibayar dalam jangka pendek. Adapun contohnya, yang pertama utang dagang, yang kedua tagihan strip, yang ketiga gaji karyawan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah pengelolaan stok barang agar jumlah sesuai kebutuhan. Selanjutnya menghindari kebiasaan stok, mengurangi penumpukan barang, menghemat biaya penyimpanan. Jenis-jenis persediaan ada pun beberapa macam. Yang pertama bahan baku, yang kedua barang dalam proses, yang ketiga barang jadi. Seterusnya, sebuah minimarket menjual mie instan. Jika stok terlalu sedikit, pelanggan kecewa karena barang habis. Jika terlalu banyak, barang bisa rusak atau kadaluarsa. Adapun metode sebagai berikut, yang pertama metode FIFO, yang kedua metode FIFO. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan dari modal kerja. Yang pertama itu ada kebijakan modal kerja adalah strategi perusahaan dalam mengatur pengguna aktiva lancar dan utang lancar. Adapun jenis dari kebijakan modal kerja, yang pertama itu ada kebijakan konservatif, di mana perusahaan menyimpan modal kerja dalam jumlah besar agar lebih aman. Kelebihan dari kebijakan konservatif ini, yang pertama itu risikonya kecil, yang kedua keuangan lebih stabil. Adapun kekurangan dari kebijakan konservatif, yang pertama itu keuntungannya lebih rendah. Contohnya perusahaan menyimpan banyak kas sebagai dana cadangan. Selanjutnya ada kebijakan moderat, yaitu perusahaan penggunaan modal kerja secara seimbang, di mana kelebihannya itu yaitu risiko dan keuntungannya seimbang. Contohnya kas disimpan secukupnya sesuai kebutuhan operasional. Selanjutnya ada kebijakan agresif, di mana perusahaan menggunakan modal kerja seminimal mungkin untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Kelebihannya itu potensi keuntungan tinggi, kekurangannya risiko kekurangan dana lebih besar.
Contohnya itu perusahaan menggunakan sebagian besar dana untuk investasi dan hanya menyimpan sedikit kas. Selanjutnya ada efisiensi modal kerja, di mana efisiensi modal kerja itu adalah kemampuan perusahaan menggunakan modal kerja secara optimal agar menghasilkan keuntungan maksimal. Perusahaan yang efisien mampu mempercepat perputaran kas, menagih piutang tepat waktu, serta mengelola persediaan dengan baik. Selanjutnya ada tujuan dari efisiensi modal kerja. Selanjutnya ada tujuan dari efisiensi modal kerja. Yang pertama itu mengurangi pemborosan, yang kedua meningkatkan laba, yang ketiga ada menjaga kelancaran operasional. Contohnya itu sebuah toko mampu membuat stok barang dengan cepat sehingga uang kembali berputar untuk membeli barang baru. Selanjutnya ada indikator efisiensi. Yang pertama itu persediaan tidak menumpuk, yang kedua ada piutang cepat tertagih, yang ketiga ada kas selalu tersedia. Manfaat dari efisiensi modal kerja itu yang pertama ada operasional lebih lancar, yang kedua keuntungannya meningkat, yang ketiga ada risiko kerugian menurun. Baik, saya akan menjelaskan pengertian modal kerja. Pengertian modal kerja adalah dana yang digunakan di perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, membayar listrik, transportasi, dan kebutuhan operasional lainnya. Modal kerja sangat penting karena menjadi penunjang utama kelancaran aktivitas perusahaan. Tanpa modal kerja yang cukup, perusahaan akan kesulitan menjalankan operasionalnya. Secara umum, modal kerja dapat dihitung dengan rumus, yaitu modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurang hutang lancar. Penjelasannya, aktiva lancar adalah aset yang mudah dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun seperti kas, piutang, dan persediaan. Kalau utang lancar, itu kewajiban jangka panjang yang harus dibayar. Kesimpulan manajemen modal kerja merupakan proses pengelolaan kas, piutang, persediaan, dan kewajiban jangka pendek agar kegiatan operasional perusahaan berjalan lancar. Pengelolaan modal kerja yang baik akan membantu perusahaan meningkatkan keuntungan, menjaga stabilitas keuangan, dan mengurangi resiko kerugian.